Yang terakhir, yang kelima, sujud sahwi. Sujud sahwi. Bacaannya yaitu subhanalladzi la yanam wa la yansa, atau subhanalladzi la yanam wa la yashu. Dua-dua boleh. Subhanalladzi la yanam wa la yansa. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Atau subhanalladzi la yanam wa la yashu. Artinya juga sama. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, kalau sujud sahwi 2 kali. Sujud syukur 1 kali, sujud tilawah 1 kali. Sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Nah, ini nanti bab khusus di fikih. Kapan kita disunahkan sujud sahwi? Nah, itu ada pembahasan khusus. Ini saya bahas secara global saja. Yang luar biasa itu disebutkan di surat Iqra. Diawali dengan baca, ditutup dengan sujud. Wahyu pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi akhir daripada surat tersebut wasjud waqtarib. Sujudlah, mendekatlah kepada Allah. Ada korelasi antara Iqra dengan sujud. Pertama, Iqra ini kan perintah untuk kita membaca. Memang khitabnya, dialognya kepada Nabi Muhammad, tapi maknanya kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ditutup wasjud waqtarib. Sujudlah, mendekatlah kepada Allah. Maknanya adalah ketika kita banyak belajar apapun ilmunya. Karena Iqra itu setelahnya tidak ada maf'ul bih, tidak ada objek, sehingga ilmu apapun itu boleh kita pelajari asalkan dengan fondasi bismi rabbika. Ada nama Allah di situ. Ilmu apapun adalah baik. Semua ilmu itu baik selama bermanfaat. Dan ilmu itu dikatakan bermanfaat adalah ilmu yang dia berada di undang-undang hukumnya Allah. Al-Qanun Rabbani. Makanya Allah sebutkan Iqra tidak sampai di situ. Bacalah, tapi dilanjut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama penciptamu. Maka tidak ada objek, artinya dibolehkan kita belajar semua ilmu. Ilmu apapun itu. Setelah ayat itu kita lihat Allah sebutkan tentang ilmu embriologi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan dari lintah. Di dalam bahasa Arab, 'alaq ini memiliki arti banyak, di antaranya menggantung, menempel. Juga di antaranya lintah. Lintah itu karena hewan dia menempel. Nah, luar biasa, Al-Qur'an sudah menjelaskan ilmu ajinnah, ilmu embriologi, bahwa di dalam rahim seorang wanita yang mengandung, ketika masa usia di bawah 4 bulan, maka dia seperti gumpalan darah atau daging yang menempel di dinding rahim. Makanya Allah menyebutkan alaq. Allah menciptakan manusia dan dia menggantung di atas dinding rahim. Ini di zaman ribuan tahun yang lalu. Yang luar biasanya lagi, teori tentang ilmu embriologi Allah sebutkan secara spesifik di ayat 12 sampai 14 di surat Al-Mu'minun. Banyak orang-orang ahli embriologi, mereka masuk Islam sebab ayat tersebut. Kenapa masuk Islam? Karena firman Allah tentang proses penciptaan manusia mulai dari nutfah. Air mani. Nutfah kemudian bercampur dengan ovum. Ketika nutfah bercampur dengan ovum, lahirnya namanya zigot. Itu pun Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'a basira. Di surat Al-Insan. Sungguh kami ciptakan manusia berasal dari air mani yang bercampur. Zaman dulu bisa tahu dari mana itu? Di dalam rahim, tidak punya alat-alat canggih. Tapi Allah Ta'ala telah menerangkan lewat lisannya Nabi Muhammad SAW bahwa proses penciptaan manusia itu bercampurnya air mani dengan ovum. Makanya nutfah amsaj namanya. Nutfah amsaj ini adalah percampuran air mani laki-laki dengan ovum wanita. Itu Al-Quran sudah menjelaskan. Kemudian setelah itu lahirlah zigot, dia jadi alaqah. Setelah menjadi alaqah,
dia menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian mudghah muncul lagi azmun, tulang. Kemudian lahmun, dibungkus dengan daging. Ini disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran. Ilmu embriologi di zaman sekarang teorinya sama dengan isi Al-Quran. Banyak yang masuk Islam, banyak. Namanya ilmu embriologi. Kemudian juga dalam Al-Quran ada isyarat tentang ilmu anatomi tubuh. Kalau ilmu embriologi, kalau kita mau spesifiknya lihat kitab tafsir. Bayangkan ulama tafsir yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, namanya Muhammad bin Umar Ar-Razi. Lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Sudah hampir berapa? Ratusan tahun, hampir 1000 dah. Punya kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaib. Ketika menjelaskan tentang surat Al-Mu'minun, beliau menjelaskan seakan-akan beliau ini ahli forensik dan ahli embriologi. Secara rinci dijelaskan. Luar biasa. Kemudian dalam Al-Quran juga ada isyarat ilmu anatomi tubuh. Namanya ilmu tasrihil jism. Orang yang menjelaskan tentang anatomi tubuh secara spesifik itu Al-Imam Al-Ghazali, yang lahir 450, meninggal 505 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Munqidhu Minadh Dhalal dijelaskan fungsi-fungsi hati, sehingga dikatakan ini pompa jantung yang ada di dunia kedokteran saat ini, itu sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali di kitabnya Al-Munqidhu Minadh Dhalal. Pompa jantung. Bahkan beliau membahas dengan dua pendekatan. Pendekatan medis dan pendekatan tasawuf. Bukan hanya medis tapi tasawuf. Al-Munqidhu Minadh Dhalal. Kemudian dalam Al-Quran juga ada isyarat memerintahkan kita mempelajari dan membaca ilmu astronomi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ini semua ulama-ulama terdahulu sudah ahli di bidang ilmu tersebut. Ada seorang ulama namanya Al-Battani, Al-Battani. Ini lahir tahun 235 Hijriah, meninggal tahun 317 Hijriah. Punya kitab astronomi pertama. Kitab astronomi pertama. Judulnya Al-Jizus Sabi. Dan beliau orang pertama yang sudah menggunakan teleskop melihat bintang. Pada tahun beliau lahir berapa tadi? 235 Hijriah, meninggal tahun 317 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Sudah pakar dalam bidang ilmu astronomi. Kemudian juga ilmu geologi, ilmu ardi. Kalau ilmu astronomi dalam bahasa Arab namanya ilmu falak. Kalau geologi namanya ilmu ardi. Ada isyarat dalam Al-Quran, fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Allah perintahkan membuat riset ilmiah tentang bumi. Bertebaran, pergilah cari tahu itu bumi itu seperti apa. Muncul ulama-ulama ahli geologi dunia. Namanya Al-Biruni. Al-Biruni ini ahli matematika, ahli fisika, ahli kimia, ahli astronomi, ahli geologi, ahli kelautan, hampir semua ilmu beliau. Wahafal Al-Quran, wahafal hadis. Namanya Al-Biruni. Ya, Al-Biruni lahir tahun 362 Hijriah, meninggal 440 Hijriah. Punya kitab ilmu geologi namanya Al-Jamahir fi Ma'rifatil Jawahir. Dan juga beliau adalah seorang antropologi pertama di dunia. Antropologi ini paham tidak? Ilmu yang membahas tentang manusia dari sisi budaya dan sejarah kehidupan manusia. Orang pertama, orang Islam yang membahas, namanya Al-Biruni. Punya kitab namanya Al-Athar Baqiyah Anil Qurunil Khaliyah. Beliau sudah membahas tentang ilmu antropologi. Kemudian muncul lagi ilmu zoologi, ilmu tentang hewan. Al-Quran memberikan isyarat untuk pelajari ilmu tentang hewan. Buktinya apa? Ada beberapa ayat Allah sebutkan, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas. Keluar dari perut lebah cairan yang beraneka warna, yang di dalamnya ada obat bagi manusia, yaitu madu.
Kemudian dalam Al-Quran ada surat-surat tentang hewan. Surat Al-Baqarah, artinya sapi, Al-Baqarah. Surat apa lagi? Al-Fil, artinya gajah. Surat Ankabut, Al-Ankabut, artinya laba-laba. Surat An-Naml, artinya semut. Surat An-Nahl, artinya lebah. Ada isyarat bagi umat Islam untuk mengkaji tentang ilmu hewan. Dan alhamdulillah, orang-orang pertama yang menyusun ilmu hewan, ilmu zoologi, ilmu haiwani pertama kali, para ulama terdahulu. Ada namanya Imam Al-Jahid, lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 255 Hijriah. Punya kitab namanya Al-Haiwan. Kitab ini ditranslate ke dalam bahasa Inggris, dipelajari di Eropa di zaman tersebut dengan judul The Animal. Ada juga Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri, punya kitab 2 jilid tentang hewan, namanya Hayatul Haiwanil Kubra, membahas tentang ilmu zoologi secara spesifik. Kemudian juga ada ilmu tentang kedokteran, juga dari orang-orang Islam. Imam Syafi'i mengatakan ilmu ilman, ilmu ada 2. Ilmu fikih li adyan, ilmu fikih untuk agama, wa ilmu tibbi li abdan, lil abdan, dan ilmu kedokteran untuk kemaslahatan fisik. Orang-orang yang membuat karya-karya ilmiah tentang ilmu kedokteran diantaranya Ibnu Sina, yang lahir tahun 370 Hijriah, meninggal 427 Hijriah, punya kitab namanya Al-Qanun fit Tibb, undang-undang medis. Kemudian ada Imam Az-Zahrawi, punya kitab namanya At-Tasrif, membahas tentang alat-alat operasi. Apoteker, ya, dibahas. Sampai sekarang alat-alat medis yang ada itu mereka merujuk kepada kitabnya beliau, Az-Zahrawi. Dan orang pertama yang melakukan operasi di dunia dan berhasil, Az-Zahrawi, di masa Andalusia, kira-kira abad ke-3 atau ke-4 Hijriah beliau sudah membuat operasi pertama, operasi tumor, dan sukses. Jadi alat-alat medis yang ada tidak terlepas dari kitabnya para ulama terdahulu, At-Tasrif. Ada juga ilmu sosiologi, ilmu tentang kemasyarakatan, ilmu mujtama'. Ada isyarat dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami Allah menciptakan kalian laki dan perempuan dan syu'ubah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ya, inna ja'alnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba, berbangsa-bangsa, wal qabaila, dan bersuku, lita'arrafu, agar kalian saling mengetahui. Orang pertama yang menyusun ilmu sosiologi adalah seorang ulama bernama Ibnu Khaldun, yang lahir tahun 732 Hijriah, meninggal tahun 808 Hijriah. Kitabnya namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kemudian juga optik itu juga ulama yang menyusun, namanya Ibnu Haythum, lahir pada tahun 354 Hijriah, meninggal 430 Hijriah. Punya kitab namanya Al-Manzar. Kitab yang kedua namanya Ar-Risalatu fil Uyun wal Absar. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dipelajari oleh orang Eropa. Nama bukunya Book of Optic, dari orang Islam. Dan hampir semua daripada penemuan-penemuan ilmiah itu dari para ulama-ulama terdahulu. Karena kenapa? Karena Al-Quran sudah memberikan satu informasi tentang iptek untuk menguatkan bahwa ini bukan karya manusia tapi firman Allah. Jadi bukan tujuan Al-Quran itu adalah sebagai kitab ilmu pengetahuan, bukan. Al-Quran ini adalah kitab suci, bukan kitab-kitab intelektual, bukan. Tapi Al-Quran sengaja mengabarkan tentang ilmu pengetahuan agar kita meyakini bahwa seluruh isi Al-Quran benar sumbernya dari Allah. Karena tidak mungkin kalau bukan dari Allah bisa cocok dengan zaman yang ada saat ini dari sisi iptek. Tidak mungkin. Sehingga keyakinan kita muncul, kalau ilmu pengetahuan saja benar, bagaimana dengan kabar hari kiamat? Bagaimana tentang kabar adanya neraka? Bagaimana kabar tentang adanya surga? Nah, itu substansinya. Tujuannya itu, bukan tujuan ilmu pengetahuan. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka kita ilmu sehingga kita makin mendekat. Nah, saya tutup tadi wasjud waqtarib.
akhir ditutup, sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Artinya apa? Kita diperintahkan belajar segala sesuatu ilmu, tujuannya satu, agar membuat kita taat dan tunduk kepada Allah. Karena kita tahu luar biasa nih ilmu. Ilmu semua ini milik Allah. Seluruh ilmu ini sesuai dengan firman Allah. Maka layaklah kita sebagai hamba Allah untuk tunduk kepada Allah. Karena ini Al-Quran, isinya dari awal sampai akhir adalah kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, bukan karya ilmiah seseorang. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.